Oke, selamat malam Ibu dan Bapak semuanya. Welcome to BrainFit Talk dari BrainFit Indonesia. Ini adalah BrainFit Talk kami yang pertama untuk tahun 2023. Senang sekali bisa hadir kembali dan di mana kita ngobrol-ngobrol ya. Perkenalkan dulu, saya Nancy Peter, saya salah seorang Master Trainer dan Senior Consultant di BrainFit Indonesia. Dan adik saya adalah Center Manager di BrainFit Kelapa Gading. Teman berbincang saya malam hari ini ada Mr. Irfan. Halo Mr. Irfan. Halo, Miss Nancy. Halo semuanya. Selamat malam, Ibu dan Bapak. Perkenalkan, saya Irfan. Biasa dipanggilnya Mr. Irfan. Saya salah satu senior konsultan juga dan master trainer di BrainFit Indonesia. Iya, oke. Dan tentunya BrainFit Talk ini nggak lengkap rasanya kalau nggak ada Miss Iren ya, Mr. Irfan. Hai Betul Miss banget, Iren. Miss. Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Miss Iren. Saya juga adalah Master Trainer di BrainFit Indonesia dan juga adalah seorang play therapist dan parents coach. Lupa. Oke. Senang sekali ya di tahun 2023 nih, tahun yang baru memang kita mulainya di Februari untuk BrainFit Talks. Tapi semoga sepanjang tahun ini kita tetap akan membawakan sesi-sesi sharing yang berguna buat parents. Iya, betul banget Miss Iren. Oke, sebelum kita mulai perbincangan kita buat orang tua, ada beberapa peserta yang baru pertama kali hadir, jadi kita take time dulu untuk memperkenalkan ya sedikit briefly mengenai BrainFit. Oke, ya. So, BrainFit kami berasal asalnya dari Singapura, didirikan tahun 2001. Jadi kami sudah 21 tahun spesialisasi di program Brain Fitness Training. Selain di Indonesia dan di Singapura, BrainFit telah hadir juga di beberapa negara lain. Di Indonesia sendiri sudah 13 tahun, ya. Dan saat ini BrainFit berada di 4 lokasi ya di Jakarta, yaitu di BrainFit Kelapa Gading, BrainFit Kebun Jeruk, BrainFit Gading Serpong, dan baru banget beroperasi, welcome to our family, new center BrainFit Pantai Indah Kapuk. Kami spesialisasi di program Brain Fitness Training. Konsep ini didapatkan dari hasil riset neuroscience. Salah satu terobosan dari ilmu neuroscience ditemukan bahwa otak kita itu seperti otot yang bisa diasah. Jadi kemampuan-kemampuan seperti memori, attention, kecepatan berpikir, kecepatan memproses informasi, problem solving, itu semua bisa ditingkatkan kinerjanya. Dan dari hasil riset neuroscience ini, BrainFit menciptakan program Brain Fitness Training. Saat ini ada 3 macam program untuk 3 age group ya. BrainFit Baby untuk usia 9 bulan sampai 35 bulan, BrainFit Junior untuk usia 3 sampai 6 tahun, dan BrainFit Scholar untuk usia 7 sampai 18 tahun. Itu dia sekilas mengenai BrainFit, dan BrainFit juga berafiliasi dengan beberapa institusi lain, dan kami senang sekali bangga sudah mendapatkan beberapa rekognisi dari partner kami. Ya, itu dia. So, mari kita mulai perbincangan kita malam hari ini. Kita akan bagi tips gimana caranya membuat rumah menjadi brain-friendly home. Oke. Ya. Buat Ibu Bapak, pertanyaannya nanti apabila ada pertanyaan, anytime during the session, langsung diketik aja, diposting aja di kolom Q&A ya, di bagian bawah screen-nya Ibu Bapak. Pertanyaannya nanti kami ada Q&A session, kita akan jawab live beberapa pertanyaan yang terkait dengan topik kita malam hari ini. Oke, itu dia. Oke. Nah, saya akan buka nih. Di sesi ini, topiknya ini adalah mengenai brain friendly home. Jadi, bagaimana menciptakan atau merancang suasana di rumah yang brain friendly. Dari riset neuroscience, ya dikatakan bahwa selain faktor genetik, faktor lain yang ikut menentukan pembentukan otak anak itu ada 2 faktor. Yang pertama adalah environment atau lingkungan tempat anak itu bertumbuh, berkembang gitu ya. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah relationship atau hubungan yang terbentuk yang terjalin antara anak dan beberapa orang penting di sekitarnya. Ya, itu sangat menentukan bagaimana proses neurowiring terjadi di dalam otak sepanjang perkembangan anak. Nah, brain friendly home tentunya di sesi kita ini kita akan fokus membahas tentang environment atau lingkungan.
Karena rumah adalah tempat di mana anak-anak paling banyak spend time, ya, paling banyak menghabiskan waktunya ya di rumah, ya. Apalagi anak-anak usia dini lebih banyak lagi. Tapi kalau anak usia sekolah pun jumlah jam yang ada di sekolah, di luar rumah dan kemudian di rumah gitu kayaknya tetap masih lebih banyak di rumah gitu ya waktunya. Oleh karena itu penting sekali nih kita mau bagi tips kepada parents apa sih yang bisa dilakukan atau diutak-atik di rumahnya ya supaya tempat anak-anak bermain, berkembang di situ itu mendukung banget perkembangan otaknya ya supaya jadi maksimal. Terutama kalau kita ngomong perkembangan otak, kenapa sih perlu banget? Ya itu tadi semua kemampuan-kemampuan fokus, kemampuan komunikasi, berpikir dan lain-lain itu kan semua adalah perkembangan otak. Dan ternyata itu bisa dibentuk dari bagaimana kita menata lingkungan. Iya, menarik banget ya Miss Iren. Mungkin selama ini parents belum pernah kepikiran ya bahwa ternyata ada loh rumah yang masih masuk kategori brain friendly versus rumah yang nggak brain friendly gitu. Yang tadi yang Miss Iren sudah sampaikan, brain friendly berarti yang mendukung koneksi-koneksi perkembangan di dalam otak ya Miss Iren ya. Jadi bisa mensupport untuk fokus yang lebih baik gitu ya. Koneksi neurons, pembentukannya fokus, apalagi tuh regulasi emosi. Right, dan bisa mendorong anak jadinya untuk menjadi kreatif, berpikir kritis. Ya. Jadi hampir semua perkembangan otak yang tadi kita bahas itu bisa dipengaruhi dari rumahnya brain friendly atau enggak gitu ya, Miss? Itu rumah termasuk faktor pendukung banget yang penting. Betul, betul ya. Dan sebaliknya kalau misalnya kita kurang aware misalnya bahwa settingan rumahnya sudah brain friendly atau tidak, justru kondisi rumahnya bisa memperlambat perkembangan otak anak-anak ya. Ya, tanpa Miss Nancy dan disadari. Miss Iren. Tanpa kita sadari, betul. Ada banyak anak-anak yang akhirnya kesulitan untuk fokus ketika udah waktunya sekolah, kayaknya kurang kreatif menurut orang tuanya gitu ya. Itu bisa dikarenakan oleh tadi kondisi rumah yang mungkin belum brain friendly gitu ya, termasuk tadi regulasi emosi dan inisiatifnya mereka gitu ya. Iya. Nah, pembahasan kita ini kalau kita mau memberikan tips kepada parents, tentunya kalau kita ngomongin brain berarti otak itu fungsinya banyak banget ya. Kalau kita ingin mengembangkan kemampuan otak, banyak juga kemampuan yang harus dikembangkan ya. Rasanya nggak cukup deh kita menggunakan hanya satu sesi ini untuk membahas atau memberikan tips yang cukup untuk perkembangan semua kemampuan. Nah, sebagai guideline kita, otak itu ada 5 bagian besar. Motorik, otak yang mengurus bagian motorik, auditory, visual, fokus, sama emotions. 5 bagian besarnya. Right? Tentunya brain friendly home adalah rumah yang dikondisikan mendukung perkembangan kelima-limanya. Ya, jadi lingkungan yang diatur sedemikian rupa di dalam rumah sehingga mendukung perkembangan kelimanya. Nah, sesi ini akan berlanjut ke part 2. Karena untuk sesi ini kita akan fokus aja dulu kepada 2 pilar, yaitu pilar visual dan attention. Bagaimana mendesain atau merancang situasi di rumah supaya kemampuan visual sistemnya anak berkembang dengan baik, maksimal, begitupun dengan kemampuan fokus yang berkaitan dengan visual tentunya. Kita bahas itu dulu, kemudian nanti di sesi berikutnya kita akan tetap bahas brain friendly home, tapi dari aspek memaksimalkan auditory system dan juga attention yang kaitannya sama auditory. Kemudian part 3 of this session, bagaimana situasikan rumah yang sangat mendukung perkembangan emosi buat anak. Ya, oke. Jadi kita fokus ke visual sama attention dulu aja di hari ini gitu ya, Miss? Yes, hari ini kita fokus ke brain friendly home, building visual and attention. Betul, betul Ya, banget. I think orang tua sebenarnya udah cukup familiar dengan istilah attention atau visual gitu ya, Miss. Tapi mungkin tadi karena kita ngomongin soal brain friendly home, mungkin orang tua belum kebayang nih rumah kayak gimana sih yang bisa mendukung perkembangan visual dan atensi anak-anak, dan rumah seperti apa yang justru tadi menghambat perkembangannya gitu ya. Mungkin Miss Nancy kayaknya bisa ada contohnya ya, Miss. Gimana sih rumah yang brain friendly atau justru tidak brain friendly, Miss? Ya, kita akan bahas beberapa contohnya ya. Oke, salah satu
salah satu kemampuan visual. Mungkin sebelum masuk ke contoh rumahnya, saya mau infokan dulu mengenai salah satu kemampuan visual yang penting banget untuk dikembangkan. Baru nanti ke apa yang bisa dilakukan orang tua untuk mengembangkan skill ini ya. Saya mau bagikan dari sisi eye tracking, Ibu Bapak ya. Apa itu eye tracking? Nah, sebentar ya. Eye tracking ini adalah, sebentar saya tampilkan slide-nya biar lebih jelas. Ini dia. Eye tracking atau ocular motor control. Udah sharing screen ya, Miss? Oke. Oke, udah muncul? Ya. Udah muncul ya, Miss ya? Ya. Ocular motor control atau eye tracking. Jadi bola mata kita ini di belakangnya itu ada otot-otot yang terkoneksi dengan otak. Ya. Jadi eye tracking adalah kemampuan otak untuk mengirim signal atau memerintahkan otot-otot mata yang mengontrol bola mata kita ini supaya bergeraknya itu smooth, coordinated movement. Nah, perkembangan eye tracking atau ocular motor control ini sangat penting untuk membantu anak dalam hal membaca. Nah, ini ada contoh anak yang ocular motor control-nya sangat lemah. Ini yang extreme case ya. Apabila ocular motor control atau eye tracking-nya lemah, pada saat mereka sedang membaca sebuah paragraf, kira-kira ini yang bisa terjadi. Gitu, di mana matanya lompat-lompat, nggak smooth dari kiri ke kanan, baris per baris. Seperti itu ya. Nah, itu adalah eye tracking. Atau ketika sedang mengarahkan fokus visual dalam memperhatikan hal-hal detail, itu perlu eye tracking banget ya. Jadi sangat penting untuk membaca dan memahami bacaan. Nah, jika lingkungan di rumah di rumahnya itu banyak barang yang berantakan atau kurang terorganisir dengan baik, maka sulit ya untuk mencari barang. Jadi tidak terbiasa untuk melihat dan merasakan keteraturan. Mungkin saya kasih contoh gambarnya nih buat orang tua. Jadi ada gambaran. Bentar. Mohon maaf ada kendala teknis. Jadi basically tadi kalau eye tracking itu yang mengendalikan pandangannya anak-anak gitu ya, Miss? Iya, betul banget. Right. Jadi kalau misalnya anak-anak mau fokus, mungkin banyak orang tua yang pengennya anaknya kalau belajar liatin gurunya gitu ya. Anaknya bisa atau tidak liatin gurunya gitu. Itu tergantung dari tadi si otot mata yang tadi kita sebut dengan eye tracking-nya gitu ya. And juga sama dengan membaca. Ketika orang tua mungkin bilang anaknya nggak fokus baca, nggak bisa lama bacanya gitu kan, atau dia udah baca tapi nggak ngerti apa yang dia baca, dan tadi si eye tracking itu yang kuncinya gitu ya, Miss? Iya, ya. Dan eye tracking ini perlu dilatih sejak kecil. Ya, betul, karena basically tadi otot kan, Miss ya. Jadi itu otot mata sama kayak otot tubuh yang lainnya yang perlu dilatih basically, right? Ya, betul. Ya. Nah, apa yang bisa dilakukan di rumah untuk melatih eye tracking? Salah satunya sangat simpel, yaitu pengaturan barang-barang di rumah. Gitu. Ini adalah contoh pengaturan yang mungkin agak cluttered ya. Jadi kurang terorganisir, sehingga pada saat mencari barang, jadinya karena nggak ada keteraturan dari kiri ke kanan, jadi kemana-mana kan kalau mau cari barang, kalau pengaturannya seperti ini. Ya, dibandingkan, coba kita bandingkan dengan yang seperti ini. Masuknya justru cluttered ya, Miss? Ya, yang itu termasuk cluttered. Ya, buat saya kelihatannya kayak rapi tadi. Akhirnya jadi sama orang tua ya, berasanya udah rapi kok gitu. Ya, bagi saya juga tadi itu udah lumayan rapi sih. Iya, tapi lebih ke, coba kita lihat yang ini. Mungkin kalau udah ada bandingannya, udah lebih clear ya. Kalau yang ini, kalau mau cari barang, jadinya pasti dari kiri ke kanan ya. Lebih dikondisikan sehingga pada saat kita cari barang pasti dari kiri ke kanan, karena memang semuanya sudah ditaruh di box-boxnya gitu. Ada barisnya, ada kolomnya, seperti itu dibandingkan yang seperti ini. Iya, dan juga pada dasarnya even kalau dia mau cari barang within one box, ya di dalam satu box itu, dia cuma carinya di dalam box itu aja. Jadi gerak bola matanya itu nggak random gerak gitu kemana-mana. Ya, oke. Jadi anak itu dilatih untuk menggerakkan bola matanya, eye tracking-nya within space yang lebih kecil. Dan dia tahu kemana, Oke, jadi latihan-latihan seperti itu. Iya. Dan itu yang tadi disebut dengan tracking ya, Miss.
Ya. Iya. Jadi ternyata pesannya dulu waktu saya kecil gitu ya, selalu diomelin kan kalau berantakan gitu ya. Kamarnya nggak rapi diomelin gitu. Dipikir oh ini hanya masalah rapi atau nggak rapi aja gitu. Betul banget. Ternyata itu ada kaitannya sama perkembangan, melatih atau mendukung perkembangan kemampuan visual kita. Ya, ya. Mm-mm. Such an important thing, meskipun berasanya kayak hal kecil, cuman masalah taruh barang di mana gitu ya, Mhm. itu bisa berpengaruh kepada perkembangan otak anak-anak ya. Inilah kenapa si brain friendly home tadi penting banget ya, Miss, karena hal-hal kecil yang kita Ya, nggak kepikiran pun ternyata bisa punya impact yang cukup besar gitu ya. ya. Right, Ya, I was ya. going to say that ternyata Ya. nasehat untuk rapi bukan cuma untuk sekedar rapi gitu ya, tapi bagus banget buat perkembangan otak. Oke. Iya, betul. Thank you, Ya. Miss Nancy. Kalau dari Miss Irian gimana, Miss? Selain penataan barang yang tadi Miss Nancy highlight untuk eye tracking, ada aspek apa lagi tuh, Miss, di brain friendly home untuk visual dan fokusnya anak-anak, Miss? Dari aspek neurobiologi gitu ya, apa yang dibutuhkan untuk sistem visual otak kita itu bekerja dengan baik. Salah satunya itu adalah pencahayaan yang cukup. Oke. Jadi untuk sistem visual kita bisa menangkap apa yang sedang kita lihat atau kita pegang atau apa informasi visual, butuh pencahayaan yang cukup. Kalau di dalam rumah atau di tempat di mana anak-anak bermain atau beraktivitas atau belajar, pencahayaannya nggak cukup, maka ketika dia berusaha melihat atau mengambil informasi visual, otaknya bekerja lebih berat. Ya kan? Karena kurangnya pencahayaan. Jadi dia bekerja lebih berat. Kalau otaknya bekerja lebih berat, otomatis dia mudah lelah. Sehingga fokusnya pendek. Right. Ya, ini hal kecil tapi sering sekali orang tua mungkin nggak paham gitu. Bahwa ternyata itu begitu berpengaruh. Biasanya cuman aduh jangan baca di tempat yang gelap, matanya rusak nanti. Cuman yang ditakutkan cuman kacamata, nanti berkacamata lagi matanya, Betul. minus, nanti mesti pakai kacamata dan lain-lain. But actually itu berkaitan banget dengan how the brain take in information dan kemudian bagaimana energi atau mental capacity of the brain itu menjadi efisien atau boros karena dia harus berusaha untuk mengambil informasi dengan pencahayaan yang tidak cukup. Right. Ya. Yes, another thing lagi kayak tadi ya, Miss. Yes. Seems like very simple banget gitu, cuman masalah lampu aja gitu ya. Tapi ternyata juga bisa berpengaruh kepada perkembangan otaknya anak-anak ya. Ya. Jadi jadi pencahayaan, misalnya anak sedang bermain, dia lagi meneliti nih mainannya, dia lagi observasi, apalagi mau mainin sesuatu hal yang yang kecil lah, atau lagi baca, atau lagi ngapain gitu. Kalau pencahayaannya cukup, selain tadi otak saving energy of the brain, ya, yang kedua adalah interest-nya semakin baik karena apa yang dia pegang menjadi menarik jika pencahayaannya cukup. Apa yang dia baca atau apa yang sedang dia pelajari itu menjadi menarik jika pencahayaannya cukup. Anything yang menarik buat the brain, buat otaknya itu menarik, maka dia bisa fokus lebih lama karena dia lebih tertarik di dalam bermain atau melakukan apapun itu gitu. Ketika dia beraktivitas. Right. Jadi bukan hanya masalah topiknya apa yang buat anak-anak menarik ya. Kadang-kadang topiknya menarik pun karena kayaknya melelahkan banget gitu bacanya karena saking redupnya tadi, akhirnya lama-kelamaan anaknya nggak ada tarik sama apa-apa gitu. Orang tuanya sibuk cari sana-sini, tapi ternyata tetap nggak suka, just simply because kurang pencahayaan aja ruangannya. Iya, kurang gitu pencahayaan. Gitu ya. Terus yang ketiga, then about accuracy. Ya. Semakin anak itu ketika dia pegang sesuatu, create sesuatu, atau baca sesuatu, atau lihat gambar, apapun yang sedang dilakukannya, dengan pencahayaan yang cukup, dia bisa lihat lebih detail. Ketika sistem visual kita bisa melihat sesuatu lebih detail, it actually trains, jadi sistem ini ke-train untuk bermain di 2 dimensi, 3 dimensi itu jadi lebih kayak lensa kamera, bisa maju, mundur otomatiknya itu, right? Lebih terlatih jadinya. Dan ini nantinya actually mempengaruhi kemampuan visual perception.
at the end gitu ya. Kalau ditarik nih efeknya kemana gitu. Betul, attention to Oke, detail iya. ya Mr. Ren ya. Attention to detail secara visual. Oke. Jadi satu faktor aja pencahayaan ya. Saya biasanya parents sering, aduh jangan nyalain lampu boros gitu. Jadinya ya udah agak-agak redup-redup dikit gak apa-apa lah gitu, masih bisa lihat gitu ya. Ya kalau sekali-sekali nggak apa-apa, tapi kalau ini menjadi sesuatu yang memang kondisi rumah memang seperti itu dan di mana di dalamnya anak ini sering belajar, bermain di situ, memperhatikan sesuatu di situ. In the long run, kalau dalam waktu jangka panjang, tentunya ini akan mempengaruhi perkembangan sistem visual and attention. Right. Itulah sebabnya diciptakan desk lamp ya, Mr. Ren dan Mr. Irfan. That's what it's for. Ya membantu banget di meja, berarti di lokasi belajarnya anak, meja belajar gitu, it would be good. Mungkin secara ruangan pencahayaan sih udah cukup rasanya, tapi akan lebih baik lagi kalau area yang belajarnya, baca, tulisnya anak-anak ada cahaya tambahan yang mengarah ke ininya ya, yang lembar kerjanya atau kertasnya. Iya. Jadi pencahayaan yang cukup. Iya, betul. Nah, betul, saya betul. punya nih satu video yang mau saya share, saya dapat dari YouTube, tetapi ini berguna banget nih untuk punya gambaran betapa sistem visual di dalam brain itu bekerjanya seperti apa. It's a 2 minutes ya, 2 minutes video, just bear with it. Your eyes allow you to see the world around you, but have you ever wondered how they work? First, it's important to know that vision depends on your brain as much as on your eyes. Your eye's main job is to detect patterns of light. Then, they work with your brain to turn those patterns into images. Let's take a closer look. Light rays bounce off an object you are looking at. Let's say the object is a dog. The light reflects off the dog to your eye. Then, the light enters through the outer part of your eye, called the cornea. The cornea is clear like a window. It helps your eye focus the light to make things look sharp and clear. Next, the light rays pass through an opening called the pupil. The pupil is the dark round circle in the colored part of your eye. The colored part is called the iris. It controls how wide the pupil is and how much light can pass into your eye. In bright light, the iris narrows the pupil, reducing the amount of light that enters the eye. In dim light, the iris widens the pupil to let in more light. All of this happens automatically. Behind the iris is the lens of the eye. It helps focus the light coming into your eye so you can see things clearly. The lens flattens so you can see things that are far away, and bends so you can see things up close. When the lens, cornea, and pupil are all working together properly, they will focus light on the back of the eye. That's important because lining the back of the eye is the retina. There are about 130 million tiny cells in the retina that are sensitive to light. When these cells detect light, they turn it into electrical signals. Those signals eventually make their way through the optic nerve, which is like a cable connecting the retina to the brain. The retina helps create a rough image, but it sees the world upside down. It's your brain that turns what you see right side up. Also, when you look at an object, each eye gets a slightly different view of the world. The brain combines those views and makes them into one picture. The brain also adds a lot of details to your vision, so that you can see complex shapes, movement, depth, and a rainbow of colors. And of course, the brain connects your sense of sight to things you already know, so that when you see a dog, you recognize it as a dog, and not a cat or a monkey. And that's how you're able to see. To learn more about how your eyes work, visit nei.nih.gov/kids. Oke, itu dia kurang lebih ya bagaimana sistem visual bekerja in our brain. Pasti kompleks banget ya Miss dalamnya ya. Ya, menarik ya. Oke, so itu dia soal pencahayaan. So tadi sesimpel pencahayaan yang misalnya bisa berpengaruh kepada tadi daya tahannya anak-anak karena objeknya kalau cahayanya cukup otaknya nggak terlalu bekerja keras gitu ya melihat informasinya. Kemudian tadi daya mempengaruhi ketertarikannya anak-anak juga sama keakuratan mereka ketika bekerja. That's efek dari pencahayaan gitu ya, Miss. Yes. Right. So I think I'm on some kind of delay kayaknya, Miss. Oh. But I should be back now. Yeah, I think I'm back. Yeah. Oke, kalau gitu ya.
Sama ini juga berpengaruh kepada ya tadi udah eye tracking udah, and then pencahayaannya ya, Miss. Kalau di BrainFit kita ada alat tesnya sebenarnya ya, Miss, untuk mengukur seberapa baik sih kemampuan visualnya anak-anak sama tadi kita ngomong sama visual sama attention-nya ya, Miss. Ya, Right ya. betul banget. Mungkin saya bagikan informasinya ya, Mr. Irfan ya. Sure. Jadi tadi Mr. Irfan mention mengenai ada 5 pilar otak ya. Motor, kemudian visual udah muncul ya, Mr. and Miss. Sudah. Ya, udah Oke, kelihatan, baik, ya. Miss. Ada 5 pilar otak, motor, visual, auditori, kemudian fokus dan emotion ya. Di BrainFit kami punya assessment untuk mengukur perkembangan otak di kelima pilar ini. Gitu. Ya, jadi namanya CogMap Assessment. Nanti orang tua jadinya bisa melihat dengan lebih jelas lagi area mana yang sudah berkembang dengan baik diwakili oleh bar yang warnanya hijau, area mana yang atau biru di atas usianya, atau area mana yang berkembangnya merah sama kuning di mana itu berarti perkembangannya belum sesuai usia gitu. Nah, karena hari ini kita bahasnya visual sama attention nih, ada dari visual pilar sendiri atau visual brain ada beberapa area atau network atau sub skill ya yang kita akan ukur lewat via cognitive map assessment. Ada visual memory, ada perkembangan visual working memory, ini eye tracking, kita bisa ukur kemampuan eye trackingnya yang tadi kita bicarakan. Kemudian tadi Miss Irian ada sebut visual perception, jadi kita bisa mengukur bagaimana perkembangannya visual persepsinya anak, apakah sudah sesuai usia atau belum. Kemudian visual perception juga mempengaruhi visual reasoning atau problem solving skill, seperti itu. Atau pilar fokus ada secara visual, fokus pun ada secara auditori. Ya, jadi cognitive map assessment ini adalah alat ukur untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan otaknya anak. Nah, informasi lebih jauh mengenai cognitive map assessment, Ibu Bapak bisa dapatkan dengan menghadiri sesi information session kami. Ya, linknya ada di kolom chat, sudah dikirimkan oleh Miss Ayu, atau Bapak Ibu bisa scan QR code ini. Dan untuk yang hadir ke info session juga nanti bisa manfaatkan gift voucher yang bisa dimanfaatkan untuk daftar cognitive map assessment-nya. Itu dia informasi mengenai cognitive map assessment. Oke, thank you. Jadi orang tua bisa lihat dulu gitu ya, Miss, dengan settingan rumah yang sekarang, efeknya gimana dengan perkembangan otak anak-anaknya, terutama tadi visual sama attention dan aspek-aspek lain dalam otaknya gitu ya, untuk tahu apakah udah brain friendly belum ya rumahnya sejauh ini gitu ya. Iya. Right. Ya. Ada satu hal lagi sih sebenarnya yang penting untuk visual juga gitu. Kaitannya mungkin sama tadi di hasil di tes CogMap, Cognitive Map, salah satu skill penting banget untuk dikembangkan adalah visual perception. Ya, mulai dari bayi, dari anak itu kecil, kemampuan visual perception ini akan berkembang terus. Dan akhirnya nanti ketika dia lebih dewasa, kemampuan visual perception seorang anak itu akan menentukan kreativitas, kemampuan problem solving, kecepatan dia di dalam mempelajari semua hal-hal baru yang ada di sekitar dia, itu ditentukan oleh kemampuan visual perception. Jadi ketika dia ngelihat sesuatu, dia bisa langsung paham. Dia mengerti aspek-aspek detailnya, sisinya, dan lain-lain. Ya, nah, visual perception ini dilatihnya dari kecil, dan visual perception ini dibentuk mulai dari kemampuan kecil-kecil visualnya, diskriminasi, membedakan benda, membedakan bentuk, ya. Visual form constancy, visual spasial, membedakan jarak, dekat, jauh, besar dan kecil, 2D, 3D, itu adalah bagaimana sistem visual itu bekerja yang kemudian nanti akan membentuk kemampuan visual perception. Nah, rumah yang ramah atau brain friendly yang mendukung perkembangan visual perception adalah rumah yang atau kebiasaan yang dibentuk di dalam rumah yang bervariasi, memperkenalkan kepada anak pertama misalnya visual spasial, ya. Jadi anak tidak melulu banyak terekspos pada screen TV atau screen atau gadget, ya, karena dia hanya melihat 2D aja terusan 2D dengan jarak pandang yang pendek.
ya. Kalau seperti itu, maka perception-nya dia, jarak matanya dia nih, lensanya nggak terbiasa untuk melihat jarak pandang yang jauh. Dan mungkin juga tidak begitu mahir di dalam membayangkan 3D. Karena dia nggak terbiasa memegang dan melihat hal-hal yang 3D, yang real. Ya, yang bisa membedakan depan dengan background. Kalau misalnya kita melihat nih di taman nih, kita lihat tanaman. Ya, kalau saya ke taman, saya lihat tanaman ada yang paling jaraknya paling depan, di tengah, yang paling belakang, backgroundnya saya melihat lebih jauh lagi ada pohon, kemudian ada langit. Nah itu dimensinya kan berlapis-lapis. Kalau saya going out to the nature atau di dalam rumah ada taman, ada sesuatu yang bisa yang kaya untuk dilihat oleh anak-anak. Ya, oke. So I mean to train your visual system dan visual sistemnya anak-anak, kita perlu menyediakan hal-hal tersebut di dalam rumah. Jadi bukan hanya screen gitu ya, atau anything yang hanya 2D, and then there is no more other activity di mana anak diajak ke nature atau diperkenalkan dengan berbagai barang, berbagai toys, berbagai macam alat gitu di mana dia bisa ngoprek gitu ya, karena itu 3D. Right. Okay. Ya, ini tadi berkaitan dengan visual perception yang tadi Miss Irian sebutkan ya, Miss, which is itu sebenarnya gabungan dari banyak aspek-aspek visual lainnya yang nantinya juga benefitnya banyak. Selain mungkin tadi ke eye tracking untuk fokus yang tadi kita bahas, juga berpengaruh kepada visual form konstansi yang tadi Miss Irian sebutkan, sama visual spasial itu berpengaruh ke matematika nantinya ya, Miss. Ya. Jadi sebaik apa, secepat apa anak-anak bisa paham bentuk nantinya di matematika, menghafal rumus, mengerjakan rumusnya, apalagi menghitung bangun ruang, itu semua tergantung dari visual perception-nya tadi, yang itu sebenarnya bisa dibangun secara natural, nggak perlu diajari spesifik kalau settingan di rumahnya sudah brain friendly, which is kurangin layar dan perbanyak real object untuk mereka mainkan dari kecil ya, Miss. And real activity ya. Right. And real activity, ya, betul. Di activity di mana apalagi tadi mereka perlu manipulasi objek, perlu melihat sesuatu yang jauh, terus ada yang dekatnya lagi gitu ya. Itu salah satu yang bisa dilakukan di rumah, right? Iya. Iya. Oke. That's good, Mas. Berarti lingkungan rumah yang nggak kaya dengan unsur-unsur ini ya, yang tadi bisa ngelihat besar, kecil, depth, ketebalan, tipis gitu ya, dan lihat jarak. Nggak cuma dekat aja lewat screen, tapi juga yang jarak jauh. Kalau rumahnya nggak kaya dengan unsur-unsur ini, bisa membuat anak, terutama bagian visual perception ini jadi understimulated ya. Oke. Ya. Jadi kurang sering diaktifkan gitu ya, Miss. Jadi seperti kan, dan otak kita kalau nggak jarang dilatih, jarang diaktifkan, kemampuannya semakin lemah dan akhirnya pada usia tertentu tadi understimulatednya itu membuat anak-anak semakin kesulitan di bagian visual dan attention-nya. Berasanya biasanya kalau udah sekolah sih, baru gurunya bilang anaknya nggak bisa fokus dan sebagainya. Gitu ya. Iya. Oke, kalau begitu. Ternyata banyak banget ya hal-hal kecil yang mungkin apalagi sekarang ya, di zaman sekarang yang kita serba canggih gitu ya teknologi, apalagi screen kan ya. Sekarang nonton YouTube ada smart TV, nontonnya semuanya di layar gitu, sehingga kita kayaknya lupa dengan mainan kita yang zaman dulu kan mainnya tuh lebih hands on karena belum ada internet, belum ada teknologi. Tapi ternyata hal-hal kecil seperti ini ngaruh banget ya ke perkembangan otak kita dan skill learning-nya anak-anak. Ya. Sangat. Belum lagi nanti saya akan bahas di bagian emosi ya gitu, di mana sistem visual atau gerak bola mata dan flexibility of gerak bola mata seseorang itu sebenarnya mempengaruhi regulasi emosi. That's why ini kasih sedikit bocoran. That's why screen itu atau gadgetan itu tidak orang bilang jeleknya tuh kenapa gitu. Because if it's too much itu membuat gerak bola mata itu menjadi cuman begitu aja, monoton. Karena dia nggak terbiasa terekspos dengan depth, kedalaman dan lain-lain. Dan kalau ini over period of time, it affects emotion. Makanya banyak yang stres gitu ya. Emosian, regulasinya susah dan lain-lain. So, to understand bagaimana the brain and visual system works, kita sebaiknya mengakomodasi anak-anak agar mata visual sistemnya itu benar-benar terlatih, bukan hanya 2D tetapi all aspects 3D, spasial dan lain-lain kita expose, termasuk pengenalan warna, bentuk dan lain-lain. So dia kaya gitu ya, visual sistemnya menjadi kaya
dia merekam banyak sekali hal-hal yang bersifat visual, nantinya akan terlahir kreativitas dari situ. Right. So secanggih-canggih teknologi, berarti tadi ada aja beberapa yang nggak bisa berarti. Kalau tadi kata Miss Nancy ya, Miss, ada beberapa yang harus dilakukan di luar layar, basically. Ya. Gitu ya. Dan apalagi tadi kata Miss bisa ada kaitannya juga dengan regulasi emosi ya, Miss. Itu kayaknya nanti kita perlu bahas lebih Berkaitan jauh erat, tuh, ya. Miss, di part berikutnya ya. Itu di part yang ketiga tadi ya, Miss Irene? Ketiga, tentang Part yang emosi. ketiga, Oke, iya betul. tunggu tanggal mainnya. Oke, Stay tune. begitu ya. Oke, Ibu dan Bapak, kalau yang sudah mulai pertanyaan, silahkan langsung disubmit ya. Bentar lagi kita akan bahas beberapa pertanyaan. Sudah ada beberapa yang sepertinya ada pertanyaannya. Let's read a few, Mrs. Pertanyaannya ya. Saya bacain satu pertanyaan yang ini menarik banget nih. Ada Ibu atau Bapaknya tidak mencantumkan nama ya. Basically pertanyaannya adalah, kalau menjelang tidur, lampu dimatikan, apakah itu tidak baik untuk anak-anak? Ini usianya 3-4 tahun, karena anaknya kalau lampunya tidak dimatikan susah tidur. So I think intinya baik atau enggak tidur dengan lampunya mati gitu ya. Iya. Silakan Mrs. Siapa yang bisa jawab? Oke, that's me. Saya sangat tertarik dengan sistem in the brain. Jadi otak kita itu justru going into full rest. Fully kalau sama sekali tidak ada cahaya yang masuk. Jadi justru dianjurkan ketika tidur sebaiknya total dark. 100% gelap. Justru harusnya begitu. Itu yang lebih baik. Semoga menjawab pertanyaannya. Betul. Ya. Semoga terjawab ya. Karena basically otak kita kalau misalnya masih ada cahaya, meskipun kita tidur, otak kita merasa itu masih siang ya, Miss. Jadi dia nggak istirahat sepenuhnya gitu. Jadi ada proses recovery dan proses perkembangan saraf-saraf otak, apalagi di usia 3-4 tahun yang tadi orang tua sampaikan, itu yang justru lagi banyak-banyaknya neural connection baru yang terjadinya waktu lagi tidur. Ya, tapi kalau betul. otaknya selalu berasa siang, otaknya jadi kayak nggak pernah kerja tidur terus rasanya. gitu ya. Kerja terus, betul. So it is actually recommended, Ibu dan Bapak, untuk tidur dengan lampunya dimatikan ya. Ya, sampai orang dewasa pun ya, bukan hanya anak-anak. Benar banget, Miss. Iya. Oke, ini Miss Nancy mau pilih pertanyaan? Yes, saya pilih pertanyaan untuk Mr. Irfan. Ini ada pertanyaan dari Pak Hansel Tan ya. Contoh toys apa yang bisa improve 3D? Ada ide nggak? Oke. Iya. I think yang paling simple puzzle ya. I think that will be most simple, paling simple. Tapi zaman sekarang puzzle udah banyak jenis-jenisnya ya, Miss. Di Brainfit kita menggunakan banyak jenis puzzle yang 3 dimensi, karena tadi tujuannya memang untuk melatih 3D-nya anak-anak ya. Kita punya puzzle namanya, orang tua boleh coba search ya, ada puzzle namanya Brainflix misalnya. Ini puzzle bentuknya kayak koin gitu, dan nanti anak-anak harus susun koinnya dengan kombinasi yang aneh-aneh gitu, untuk membentuk objek yang pastinya melibatkan 3 dimensi. Tapi orang tua bisa mulai dari puzzle biasa aja juga, it's fine, tergantung usianya anak tentunya ya. Tapi setelah itu ya bisa masuk ke puzzle seperti tadi Brainflix yang saya sebutkan. Ada lagi yang namanya Cubes, ya puzzle Cube Snaps namanya, kita juga gunakan di Brainfit. Itu bagus banget untuk melatih 3 dimensinya anak-anak, karena kembali lagi puzzle-nya bisa disusun dari berbagai arah gitu ya. So yeah, think of toys yang bentuknya bisa manipulatif, tapi bisa ditempatkan di berbagai sudut dan berbagai arah gitu ya, sehingga anak-anak tertrigger bagian 3 dimensi dalam otaknya. Ya, gitu. So Lego sebenarnya juga 3D. Ya, Lego is definitely 3D, betul banget, Miss. Ya kalau anaknya masih gede, bisa ada versi Lego yang lebih gede-gede, itu juga lebih bagus gitu. Kalau kecil-kecil mungkin takut kemasukin mulut misalnya gitu. Ya, basically building block it's a good option. Ya, blocks. Ada lagi nih, main kardus-kardusan. Iya. Oh, itu paling simpel banget, Miss. Ya. Paling simpel banget dan malah seru. And then while manipulatif dan Lego itu adalah barang-barang kecil yang dia bisa mainkan dengan tangannya dan dia bisa membayangkan 3D. Kalau dia bermain dengan box, dia bikin rumah, dia bikin kotak dan lain-lain, itu juga 3D tapi size-nya lebih besar daripada dia. Jadi malah dia bisa merasakan berada dalam kedalaman, depth gitu, inside. Dan itu really train and activating spasialnya, membayangkan ini dan itu. So those kind of play. Right, iya. Itu banyak banget sebenarnya ya, bisa semuanya sebenarnya bisa melatih 3D-nya anak-anak. Yang penting real object
ada depth, ada sisi-sisi Ada lain yang mereka kedalaman, bisa yes. explore gitu ya. Ya. Right, ya. Iya, jadi Oke, kalau untuk begitu. mungkin saya tambahkan sedikit, biasa orang tua ada yang bertanya juga, kalau kita bilang puzzle, soalnya ada puzzle yang 2 dimensi kan, yang 100 pieces gitu loh, 100 atau 500 pieces. Jadi kalau yang itu lebih ke 2 dimensi, kalau yang 3D, jadi anything yang building gitu ya. Betul. Ada banyak juga balok-balok kayu ya, yang sekarang anak-anak juga bisa, orang tua bisa beli shape-nya bermacam-macam gitu, dan mereka bisa bentuk sendiri, ada contekannya, ada page yang mereka harus susun gitu, dan dari page-nya itu ada blok yang harus taruh di belakang blok yang mana, misalnya. I think that would be very good untuk latih 3 dimensinya anak-anak. Right? Iya. Oke, Bantu. saya lanjutkan ya, Miss. Ada satu lagi nih, ini buat Miss Nancy kayaknya ya, dari Ibu Yolanda ya. Iya. Beliau bertanya, selamat malam, anaknya laki-laki usia 6 tahun. Kalau menulis masih sering terbalik, misalnya menulis angka 2 menjadi S, diminta menulis huruf B, tapi yang tulisnya huruf D, apakah ini termasuk masalah yang berhubungan dengan visual perception? Silakan Miss Nancy, bisa di-elaborate. Iya, bisa jadi itu karena visual perception ya. Kalau yang B ke D bisa karena visual perception, bisa juga dikarenakan auditory, karena pada saat kita bilang tulis huruf B, mungkin anaknya dengernya D, tapi hari ini kita nggak bahas yang auditory ya. Tapi ya bisa dikarenakan itu visual perception. Tapi kalau 2 sama S terbalik, dan ya itu visual perception, seperti itu. Betul Ibu Yolanda. Jadi dan biasanya untuk anak usia 6 tahun masih terbalik-balik, tergantung seberapa sering, masih batas normal gitu ya, tapi tergantung berapa seringnya. By 7 idealnya itu sudah tidak muncul terbalik-baliknya, itu udah mantep untuk arahnya. Tapi bisa juga dikarenakan sensory motorik, actually itu sangat erat kaitannya, because our brain is a network ya. Visual perception-nya dari badannya sendiri juga, motoriknya yang lemah, dia nggak tahu meneki badan, tangan kanannya, tangan kirinya, kalau area tersebut network-nya belum kuat terbangun, itu bisa jadinya mempengaruhi kemampuan anak untuk visual perception-nya juga, untuk ngelihat B sama D, ngarahnya ke perutnya ke kanan atau yang ke kiri. Jadi saran saya Ibu untuk cari tahu lebih jauh apakah karena visual persepsi ataukah dikarenakan mungkin sensori motoriknya. Mungkin Ibu Yolanda bisa cognitive map assessment ya untuk mengerti lebih jauh profilnya. Saya tambahin, Miss. Dari pengalaman kita banyak beberapa case-case seperti ini yang orang tuanya concern-nya lebih kurang sama gitu ya. Ternyata waktu kita tes itu mungkin dari 50 anak yang tes, 50-50-nya bisa jadi semuanya penyebabnya bisa berbeda. Ada yang tadi karena motoriknya justru, mungkin orang tua nggak kebayang gitu apa hubungannya antara motorik dengan menulis ini gitu ya. Nanti kita bisa bahas di part yang berikutnya, tapi yes, itu bisa jadi karena motoriknya, bisa jadi karena perception-nya, bahkan tadi bisa jadi karena auditorinya. So, kalau kurang yakin seperti ini, Bu dan Bapak, ini case yang paling bagus banget untuk lakukan assessment supaya nggak menebak-nebak lagi. Gitu ya. Semoga terjawab, Bu Yolanda. Ya. Saya coba cari lagi ya, Miss. Menanyakan, oke. Oh, oke. Saya coba, ini saya tanyain ke Miss Iren lagi ya. Dari Dokter Ania. Beliau bertanya, selamat malam, Miss. Saya Ania mau bertanyakan apakah ada cara tertentu bermain dengan anak usia 3 tahun agar bisa terkoneksi lebih kuat. Nah, ada cara spesifiknya nggak, Miss? Yang orang tua bisa jadikan panduan untuk 3 tahun. Kalau 3 tahun itu masih agak sulit untuk kita mau mengarahkan dan minta dia untuk mengikuti persis seperti yang kita inginkan ya. Karena 3 tahun tuh masih agak sulit. Kalaupun dia ikut sebentar aja dia udah tertarik lagi dengan hal yang lain, right? Nah, jadi kalau bermain sama anak 3 tahun adalah kita ikutin dia gitu. Apa yang dia tertarik? Misalnya dia tertarik dengan dia lagi tertarik sama satu barang ya, misalnya mobil-mobilan gitu ya. Dia ambil. Nah, saat itu juga misalnya mamanya merasa kok mobil-mobilan ini dong main Lego. Jadi mamanya biasanya akan mengarahkan dia kepada Lego gitu. Right? So itu dia kalau parents lead itu orang tua yang mengarahkan. Nah, kalau orang tua mengarahkan biasanya sebentar aja anak 3 tahun itu sudah akan beralih lagi. Tapi kalau dia yang milih mobil-mobilan, parents-nya ikut. Pada saat dia pegang mobil-mobilan, parents-nya mulai ngomong kayak, rodanya besar ya. Mulai memperkenalkan mengenai, kalau kita ngomong visual nih ya sekarang,
direction, arah, besar kecil, ukuran ketika bermain dengan anak. Jadi kita bilang, oh rodanya besar, ini ada yang rodanya kecil loh, diputer ya sambil dimainin. Jadi dia lagi tertarik dengan apapun, kita jump in. Biasanya kalau dia cuma bisa bertahan 1 menit, udah lepas. Kalau parents jump in, kemudian parents membuatnya menjadi menarik gitu ya, dengan memberikan makna dari apa yang dia mainkan, menambahkan kata-kata baru gitu ya, anak itu akan lebih lama stay dengan mobilan-mobilan itu karena dia jadi lebih ada meaning buat dia. Oke, jadi parents-nya yang buat sedemikian menarik. Mungkin dia cuma bisa sebentar, habis itu dia lepas, dia tertarik lagi dengan barang lainnya, dia ambil lagi, kita ikutin lagi. Ya, we stretch dari yang biasanya dia normally cuma 1 menit, 2 menit, tertarik sama satu barang, kita stretch, kita ikutin, kita buat menarik, kita tambahkan kata-kata di situ buat lebih menarik. Dia mungkin bisa stretch jadi 3 menit, 4 menit, staying with one toy, dan itu sebenarnya adalah stretching attention. Ya, plus dia dapat kata-katanya, dia punya kreativitas, oh ternyata bisa diginiin, bisa digituin gitu ya. Terus kalau khusus untuk melatih visual, maka yang perlu kita perkenalkan adalah segala yang berkaitan dengan visual. Jadi kata-kata yang kita perkenalkan besar, kecil, ya kan, spasial, merah, kuning, hijau, panjang, pendek, gitu ya. Semua yang kita perkenalkan itu visual. The words and vocabulary yang kita perkenalkan. Ya. Yang berhubungan dengan ukuran lah ya, Miss ya. Berhubungan dengan ukuran ya. Bentuk, warna, ya semua visual. Oke. Ya. Nah, cuman intinya gini. berarti biarkan anaknya yang explore dulu, setelah dia ketemu baru kita step in dan pancing, kenalin kosakatanya gitu ya, Miss. Tapi mereka yang lead ceritanya gitu ya. Anaknya yang lead. Jadi kita follow the child's lead gitu. Oke, nah catatan nih yang sering bikin anak-anak bete gitu ya adalah ketika parents-nya mulai dengan mood bertanya. Ini mana yang lebih besar? Ya, ini atau ini gitu ya. Mana yang warna merah? Ini atau ini, langsung ditinggal sama anaknya. Jadi bukan main ya, jadi kayak tes ya. Banget interest gitu. So stop asking, just go with the flow, enjoy the thing sama dia, perkaya lagi, bawa lebih dalam, tapi jangan dites gitu. Iya, benar. Ya. Benar. Ya kita biasa sering lupa ya. Pengennya sekalian ngajarin. Katanya lebih play, tapi kita lupa. Jadi yang ngajar. Bukan play lagi. Ya, itu tuh biasanya anak-anak yang balita-balita karena parents-nya testing gitu, tes dia kabur. Iya. Sorry, bukan yang ngajar. Ngajar sih iya oke aja, tapi maksudnya jadinya testing. Anaknya nggak berasa bermain, berasanya dites. Gitu. Ya, oke, so go with that. Kalau mau spesifik ke visual, berarti itu yang kita perkenalkan. Kata-katanya, kosakata yang berkaitan dengan visual spasial ya. Right. Ya, saya jadi ingat Miss Iren dan Mr. Irfan itu ada istilahnya kalau nggak salah yang tadi strategi yang Miss Iren bagikan itu borrowed attention ya. Shared attention. Shared attention, oke. Jadi di mana jadi kita yang pinjamkan fokusnya kita gitu ya. Yes. Supaya dia jadi perpanjang lagi fokusnya. Oke. Ya. Oke, thank you Miss Iren. Coba cari lagi. Ini kayak udah ada yang nanyain tuh Miss tadi yang Miss Iren sebutkan ya soal sosial integrasi sama perkembangan sosial I think ya dengan visual perception ya. Tapi nanti kita bahas di part 3 ya Miss. Iya. Jadi kita bahas di part 3 aja gitu ya. Oh tadi ada sepertinya ada yang mau refresh lagi Miss. Mungkin tadi ada yang kelewatan ya dari Ibu atau Pak Inke. Boleh di-mention ulang nggak Miss Iren kalau kebanyakan nonton gadget bola matanya jadi gimana tadi Miss? Kalau terlalu banyak screen time, jadi nonton TV atau gadget, kan jarak pandangnya dekat banget ya. Ya kan? Nah, terus tapi anaknya tertarik nih sama gadget, jadi half day, setengah hari, berjam-jam, dia spending time hanya jarak dekat. Jadi saya nggak lagi menyalahkan gadgetnya jelek, bukan. Ini kita lagi ngomong tentang jadi melatih jarak pandangnya tidak bervariasi. Setiap hari
Yang dia lihat hanya jaraknya segini aja dari matanya, gitu. Padahal kapasitas lensa mata kita itu bisa loh ngelihat jauh gitu. Ya bisa ngelihat 2D, 3D tadi itu, dan itu ototnya harus dilatih. Kalau nggak terlatih, ya nggak. Jadi visual perception-nya nanti nggak terlatih gitu. So, jadi itu jarak pandang jangan yang monoton, itu lagi, segini-gini aja jarak pandangnya. Sejauh-jauhnya cuma ketemu orang, ngelihat orang, jaraknya segini. Orang di dalam rumah, ya lihatnya kita cuma segini. Jadi intinya adalah it's okay to have gadgets, tapi make sure bahwa dalam kegiatan sehari pun di luar rumah, di taman, di pagar, dimanapun anak itu diajak ke nature, ke alam. Karena kalau di alam mau nggak mau, lensa matanya pasti bekerja unlimited gitu. Karena nature kan, itu nggak ada batas loh. Right, ya. Ya. Terus satu hal lagi sih mengenai gadget, tadi lupa dibahas adalah Gabungannya dengan eye tracking juga ya, Miss ya? Gabungannya dengan eye tracking. Tadi tuh bola mata kita harus dilatihkan ya, bergeraknya smooth dari kiri ke kanan, baris per baris. Ya kan? Nah, kalau anak itu tidak terlatih, biasanya dia random. Cari barang, lihat sana, lihat sini, lihat sana, lihat sini. Nggak ada, gitu ya. Barangnya nggak ketemu. Ya nggak ketemu kalau lihatnya random. Pasti nggak ketemu, right? Nah, tetapi ternyata buat melatih otot bola mata kita itu bisa smooth dari kiri ke kanan begitu, itu harus dilatih kan. Nah, kalau anak-anak main game, terutama game online tuh biasanya yang game apa ya, Mr. Irfan namanya tuh yang perang-perangan atau apalah adventure gitu. Yang dia lihat itu adalah satu screen, tapi gerak bola matanya random juga. Nanti ke atas, nanti ke bawah, nanti ke samping, nanti ngumpet di sini, ngumpet di situ, nanti ke sini, ke situ, right? Nah, karena dia terlatih gerak bola matanya seperti itu, nanti ketika dia lihat tulisan, lelah, nggak terbiasa, karena terlalu terbiasa untuk lompat-lompat gerakannya. Iya. Gitu. Betul Ya. banget, Miss, So ya. it's not, bukan tidak boleh main game itu, tetapi jumlah jam yang dipakai untuk exercising otot bola mata bergerak dari kiri ke kanan dan yang bergeraknya random itu harus seimbang jumlah latihannya gitu. Iya. Semoga terjawab ya. Semoga Atau terjawab Bapak tadi ya. yang Jadi kalau gadget klarifikasi itu lagi. berarti kaitannya sama jarak gerak lensa mata dan eye tracking. Oke. Ini ada satu lagi nih, Miss, pertanyaan yang kayaknya ini menarik banget nih dari Ibu atau Pak Ajat ya. Beliau bertanya, ini berkaitan dengan tadi ketertataan, orang tua sudah menata, namun anaknya suka atau selalu memberantakin kembali mainannya, jadi berantakin lagi ya. Jadi barang yang dia lihat, apakah jadi nggak dikembalikan lagi sepertinya ya. Apakah itu mempengaruhi visual perception, Miss? Nah ini gimana nih, Miss dan Miss Nancy? Tentunya nggak directly, nggak mempengaruhi visual perception secara langsung tuh enggak lah ya gitu. Tapi in the long run gitu kan, kalau itu jadi sebuah kebiasaan. Nah, kalau anaknya berantakin lagi, berarti artinya anak itu perlu diajak justru untuk membenahi bersama-sama. Boleh berantakin, namanya juga orang main dan berkreasi. Memang biasanya berantakan, kan bebas. Nah, tetapi setelah itu, ayo kita beresin bersama gitu. Bahkan ketika membereskan mainan ke dalam kotak-kotaknya by grouping, itu sebenarnya melatih visual reasoning loh, kemampuan IQ loh. Karena anak itu harus memutuskan mainan yang ini masuk ke dalam box yang mana, temennya misalnya sama-sama transportation, yang ini bola misalnya masuk ke teman-temannya yang bola gitu. Yang ini animals apa masukkan ke kotak yang mana sesuai grup dan kelompoknya. Setiap kali dia pick up something buat bereskan, dia harus make decisions. Ini masuk kemana? Ambil lagi satu, ini masuk kemana? Tanpa disadari, kemampuan visual reasoning yaitu patterns ya, grouping, sequencing, kemampuan otak untuk mengorganisir informasi, mengelompokkan, dan lain-lain itu sebenarnya terbentuk. Belum lagi kemampuan making decisions. Because every choice, setiap angkat satu harus ambil keputusan, harus ambil. The brain make decisions, kan? Rather than, nggak tahu, nggak terbiasa untuk mengambil keputusan.
So making choices. So actually little things, hal kecil banget, padahal sebenarnya sangat mempengaruhi perkembangan skill di dalam brain. Jadi bukan ke visual perception tepatnya, tapi masih berpengaruh kepada semua perkembangan otaknya gitu ya, Miss? Ya, jadi bukan hanya visual Iya, perception. iya, iya. Ya. Tapi membereskan mainan bersama itu bisa loh dibuat fun activity. Dan I think kuncinya di sini bersama ya, Miss, bukan anaknya disuruh rapiin sendiri. Ya, Kalau saya rapiin sendiri, mereka nggak mau. Dan bukan merapikan buat anaknya, tergantung usianya sih. Tapi bukan merapikan buat anaknya, nanti lama-lama parents akan merasa dia jadi victim. Jadi korban dari anak, right? So itu bukan yang kita mau. Tetapi ayo boleh diberantakin karena memang kalau lagi bermain gitu ya, boleh dikeluarin semuanya, dilihat dan lain-lain. Tapi nanti setelah itu bereskan bersama. Iya. Iya, betul. Oke, Ibu dan Bapak, semoga udah terjawab semua ya pertanyaan. Ada beberapa yang kayaknya kita nggak bisa jawab malam hari ini ya, Mrs. Karena kayaknya kita masih ada tips yang kita akan bagikan ya untuk orang tua. Ya, kita mau kayaknya sambil berjalan kita udah kasih tips ya. Udah Miss, bener banget. Kayaknya udah banyak dari tipsnya tuh. Bertebaran here and Semoga, there. iya. Tapi kita rangkum aja kali Semoga ya. dicatat ya. Ya. Iya, go ahead nih. Siapa dulu? Miss dulu. Oh, saya tipsnya, saya lagi barusan dengar Miss Iren, tipsnya adalah beli containers loh. Ya, benar. Organizer box. Oh, saya tambahkan sebaiknya transparan. Oh, oke. Ya, biar kelihatan ya, Miss, nyarinya lebih gampang ya. Iya, betul. Habis itu bisa diajak mainnya, tergantung usia anak, bisa di-challenge gitu ya, dilihat cari mainan ini di kotak ini ketemu nggak, tapi nggak boleh dikeluarin satu-satu. Nah, semua bisa dilihat dari luar, nggak bercanda. Basically, ya beli containers ya. Jadi mungkin sekarang udah ada container satu tempat taruh semua mainan, satu dimasukin ke satu box. Mungkin sekarang udah bisa consider belinya 2 atau 3 kan, jadi bisa dibagi tuh kategorinya, mobil-mobilan, bola, sama apa gitu kategori. Ya, betul banget, Miss. That's a good one ya. Ya, benar. I will add more into that. Ya, benar. Perlu banget ya. Betul. Iya. Saya ada lagi yang lain, tapi muter aja dulu ya. Next-nya Mr. Irfan. Oke, saya dulu ya. Kalau saya mungkin tadi sepanjang percakapan kita, I don't know Ibu Bapak menyadari atau enggak ya. Basically semua tipsnya yang tadi kita bahas sebenarnya sesuatu yang sounds very simple to do. Right, tapi tanpa kita sadari, kayaknya sebagai orang tua kita sering nggak ngelakuin itu karena I think pemikirannya kita sama anak-anak itu yang sering terjadi adalah kita ngelihat anak itu sebagai sesuatu atau seseorang yang perlu diurusin. Basically, we do a lot of things for them. Tadi misalnya banyak anak-anak yang akhirnya banyak banget menggunakan gadget juga isinya sama karena orang tuanya berasa yaudah deh biar nggak repot, yaudah deh saya mau bersih dulu, kasih aja gadget biar dia tenang atau lagi makan atau segala macam gitu kan. Tapi itu justru membuat suasana kehidupannya anak-anak jadi kurang brain friendly, jadinya mereka nggak punya kesempatan untuk banyak explore. Sementara tadi seperti yang Miss Dan bahas, visual dan atensi itu butuh banyak eksploratif. Anak-anak perlu banyak pegang benda yang berbeda-beda, dan itu hanya bisa terjadi kalau mereka dibiarin ngelakuin banyak hal yang mungkin buat kita ngerepotin gitu ya. Tadi kayak pertanyaannya Pak Ajar gitu malah jadi ngerepotin, jadinya berantakan semua barang-barangnya, but I think it's necessary. So, I think tipsnya saya adalah lebih banyak bersabar dan banyak kasih anaknya kesempatan untuk explore, untuk coba, untuk ngeberantakin sendiri, and we just sit back and komentar sesekali gitu. Tapi kebanyakannya ya kita biarin mereka untuk mengasah perkembangan otak mereka, dalam hal ini tadi visual sama atensinya. Ya just through natural thing. Sometimes kita nggak perlu rescue them, nggak perlu sibuk kasih kerjaan terus sama mereka. Just sit back and watch them explore the world, and mungkin start from the house ya. Ya. Kepanjangan nggak, Miss? Semoga oke banget itu, oke banget. Nah, kalau dari saya mau angkat satu, yaitu visual attention atau bukan attention, visual distraction. Ya, nah ini berkaitan sama visual attention. Gimana ya supaya anak saya nggak mudah terdistract secara visual, ya? Adalah ya kurangi distraction visual. Visual distraction itu seperti apa? Misalnya saya lagi membaca gitu ya, anaknya lagi belajar nih gitu. Tapi di mejanya nih
banyak barang, ada ini, ada itu, ada barang kecil, ada hapusan, ada kertas bekas dicoret-coret adiknya, ada baterai apalah, baterai mainan yang tergeletak di situ, clutter. Ya, nah itu besar banget kemungkinan terjadi visual distraction namanya. Sesuatu yang saya lihat yang menarik attention saya, langsung fokus saya berpindah kepada visual barang yang saya lihat atau pemandangan yang saya lihat. Okay, so pay attention, visual attention. Kita lagi ngomong hari ini brain friendly visual attention kan, bagaimana supaya visualnya itu bisa tahan lebih lama. Ya kurangin distraksinya, karena otak kita itu akan selalu tertarik sama apa yang kita lihat. Semakin banyak yang bisa dilihat, semakin banyak visual distraction. Kalau kita ingin anak-anak melatih visual attention terhadap satu hal, ya yang lagi mau dikerjakan, yang lagi mau dimainkan, itu saja yang ada di depan matanya, yang lain kita pinggirkan. Bahkan tidak boleh, kalau saya sih ekstrim, tidak boleh ada di ruangan. Nggak boleh ada di dalam jarak pandang mata dia. Because semakin banyak distraction, semakin nanti dia duduk doang lihat gambar apa kayak gitu, diperhatiin sama dia bengong gitu kan misalnya. Jadi more potential gitu ya. Bahkan sebenarnya kalau ikut webinar Brainfit Singapura untuk anak balita terutama, kalau bisa di rak mainan itu cuman ada 3 atau 4 macam mainan. Bukan berarti pelit, tapi sisanya masukin ke gudang yang dia nggak bisa lihat. Atau masukin ke lemari yang nggak transparan. Dan dia nggak boleh akses. So at one time, dia cuma mainin, fokusnya hanya 3-4 mainan sampai dia mahir, tukerin lagi, keluarin lagi. Ya, sehingga nggak begitu banyak choices, nggak begitu banyak pilihan. Dia mau nggak mau mesti fokus kepada sampai mahir gitu loh. Memainkan itu. Ya, so perhatikan minimize visual distraction, apapun itu di atas meja, di kamar, gitu, dimanapun lah gitu, dimana kita ingin dia fokus belajar di situ, kurangi gambar-gambar atau barang-barang. Ya. Oke, Miss Nancy now the last one. Balik lagi ke saya. Tadi katanya mau disuruh putar soalnya. Iya. Selamat pagi ya. So it's back to you now. Iya. Mungkin ini untuk anak-anak yang di bawah 5 tahun, di bawah 6 tahun ya. Gadget, apps, ada banyak sekali education apps yang ngajarin colors, ngajarin bentuk, shapes gitu kan. While ini sangat membantu kita, cuman mau ingatkan aja bahwa jangan hanya mengandalkan aplikasi. Jadi lebih baik coba ngajarin warna, bentuk, angka, lebih ke yang hands-on gitu, yang mainan yang blocks, balok gitu ya. Jadi yang ada 2 dimensinya. 3 dimensi. 3 dimensinya yang ada depth-nya, anaknya bisa pegang. Jadi lebih playful ya, lebih banyak jadinya area otak yang terasah sih untuk bermain, belajarnya lewat hands-on tools namanya. Iya. Gitu. Maka koneksi yang terbangun di visual brain-nya akan lebih kaya dibanding belajar warna dan bentuknya lewat aplikasi. Iya. Oh iya, benar banget, Miss. Kayaknya I know that buat kita orang dewasa ngelihat shape di layar itu sama aja gitu ya, Miss. Udah tahu itu shape-nya apa. Tapi buat anak-anak yang visualnya baru berkembang, tadi visual persepsinya baru berkembang, itu berbeda banget ya. Mrs. Ibu dan belum pernah lihat itu beda banget. Benar. Betul. Ya, gitu. So, that's a good one, Miss. Iya, gitu. Oke. I think Miss, ini udah pas banget. Saya mau tutup aja dengan gini. Perlu pencahayaan gitu kan, brain friendly home yang visual friendly and attention friendly. Perlu diaturlah pencahayaan ketika anak-anak beraktivitas atau belajar, tempat mereka itu. Perhatikan visual distraction. Perlu memperkenalkan anak-anak kepada banyak macam stimulus, tapi at the same time mesti organize, gitu kan, agak kontradiktif, agak repot memang, gitu ya. Nggak boleh terlalu dikit barang, saking nanti dia understimulate, gitu ya, understimulated. Kalau banyak barang pun memang perlu, tetapi harus organize. Repot, nggak apa-apa lah ya, gitu ya. buat otaknya anak.
Yes, ya. Jadi intinya ini saya katakan bahwa memang untuk membangun otak yang kuat dan sehat, memang dibutuhkan usaha dari parents. Iya. Ya, so even a home perlu manajemen yang tepat. Bahkan di dalam rumah pun perlu manajemen. Udah, gitu pesan saya. Iya, iya, benar banget, Miss. It's not just safe physically untuk anak-anaknya ya, Miss. Tapi perlu it's ya tadi brain friendly basically gitu ya, untuk membantu perkembangan otaknya mereka, ya. Usaha dan penuh intensi, penuh intensi Intentional. banget ya. Niat banget untuk bikin ini, bikin itu, create system, organizing, manage ini dan itu. Ya. Oke, kalau begitu. Ibu dan Bapak, tadi semua percakapan ini nanti sesi ini kita akan upload seperti biasa ke YouTube channelnya Brainfit Indonesia ya. Jadi kalau misalnya tadi ada topik-topik atau pembahasan yang mungkin kelewatan atau pengen refresh kembali dalam waktu beberapa hari ke depan, akan ada di YouTube channelnya Brainfit Indonesia beserta 40 lebih kurang 40 episode sebelumnya. Siapa tahu ada topik-topik lain yang relevan dengan kebutuhan Ibu dan Bapak, silakan cek YouTube channelnya Brainfit Indonesia ya. Nanti sesi ini pun juga ada di sana dalam beberapa hari ke depan. Nah, untuk tadi orang tua yang pengen tahu lebih jauh mengenai tadi kita ngomongin soal assessment, gimana cara mengukur perkembangan anaknya, atau tadi seperti saya share, orang tuanya penasaran rumahnya udah brain friendly atau enggak gitu ya. Jangan lupa kita punya assessment, Ibu dan Bapak ya. Nanti assessment ini kita akan bahas lebih detail di satu sesi free namanya Brainfit Info Session. Ini adalah sesi yang kita adakan untuk orang tua untuk kita berbagi lebih detail tentang bagaimana sih brain training dilakukan dan tadi assessment-nya dilakukan dan tujuannya untuk apa. Gitu ya. Nanti di sana bisa konsultasi lebih jauh kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab yang lebih spesifik dari sesi ini ya. So silakan di-scan atau ada linknya di menu chat-nya lagi Ibu dan Bapak. Itu ya. Oke, Miss Nancy. Mr. Irfan, apakah ada I think it's time to ya, sorry, delay. Ada info ya, benar. Ya. Topik yang berikutnya, ikuti sosial media kita ya. Iya. Oh, betul banget. Kita masih akan bahas topik yang sama, yaitu building brain-friendly home ya. Tapi tadi seperti yang Miss Iren sebutkan, kita akan bahas dari aspek yang berbeda. Part 2-nya, benar. Ada aspek motorik yang kita belum bahas, auditori, dan juga aspek emosi yang tadi Miss Iren sebutkan ya. Untuk Ibu dan Bapak dapat informasinya, saat ini belum ada linknya, so bisa follow Instagramnya Brainfit Indonesia, nanti begitu atau stay di WA group. Atau stay di WA group yang sudah ada, betul banget. Nanti begitu ada link pendaftaran yang sudah disiapkan, kita akan update di Instagram dan juga di WhatsApp group yang orang tua sudah join. Ya, so siap-siap aja, stay tune ya. Oke. Iya, oke, baik. Terima kasih, thank you. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Thank you, Miss Nancy. Thank you, Miss Iren. Semoga informasinya berguna, Ibu dan Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Semuanya. Bye-bye.